informasi, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, atau dalam bahasa Inggris Information and Communication Technology, mengandung 3 kata yang berbeda, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi memiliki arti penerapan suatu alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan bagi penggunanya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, meliputi gagasan, ide, pesan dari suatu pihak ke pihak lain, dan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi di antara keduanya. Lalu berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mencakup seluruh perangkat teknologi yang bisa digunakan sebagai alat mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi seperti telepon seluler, radio, televisi, komputer, sistem satelit, dan jaringan hardware atau software, dan sebagainya. Pengertian teknologi informasi ini menekankan peran komunikasi terpadu yang mengintegrasikan perangkat telekomunikasi untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan, dan memanipulasi informasi. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi suatu titik perhatian dalam suatu penelitian, atau segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda. Nilai-nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel adalah peran teknologi informasi dan komunikasi, dan komunikasi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Fakir, saya akan melanjutkan penjelasan dari proyek yaitu peran teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini sangat inovatif. Pengadopsian hal itu sudah sejak awal 1990-an. Setelah itu banyak organisasi dan pemerintahan yang ingin menerapkan teknologi informasi ini untuk pelayanan publik, sistem back office, dan data open data atau data terbuka, dan sistem pengadaan informasi publik online. Menurut Monger, teknologi informasi ini memiliki 3 dampak, yaitu otomasi, intermediasi, dan integrasi. Otomasi bisa ditunjukkan oleh penggunaan mesin terprogram yang selama gangguan mekanis secara progresif mengambil alih kendali atas kekuatan dan pengalaman manusia. Otomasi diperlihatkan dengan memanfaatkan personal komputer atau PC untuk mendominasi informasi. Dan di intermediasi adalah akhir dari siklus transisi yang merupakan latihan yang tidak berharga dengan tujuan agar throughput time bisa dipercepat. Kemudian diintegrasi menggabungkan koordinasi dari berbagai bidang, termasuk koordinasi komputer, masukan, dan ukuran hasil koresponden. Ketiga efek ini adalah tanda asli dari peningkatan jaringan organisasi yang terorganisasi berdasarkan pilihan yang mendukung secara emosional. Selanjutnya, ada pengertian komunikasi organisasi. Menurut Gott Haber, komunikasi organisasi merupakan sebuah proses membuat dan bertukar pesan dalam jaringan hubungan independen untuk mengatasi ketidakpastian dalam lingkungan. Dengan kata lain, komunikasi organisasi adalah suatu proses menciptakan dan saling tukar-menukar pesan dalam satu lingkup atau jaringan yang saling tergantung satu sama lain dengan tujuan mengatasi lingkungan yang tidak pasti. Ini adalah penelitian-penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian yang berjudul penggunaan aplikasi WhatsApp dalam komunikasi organisasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo oleh Rizkita Rahmansari pada tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peranan aplikasi WhatsApp dalam komunikasi organisasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo.
dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah aplikasi WhatsApp memiliki peran penting dan mendukung fungsi komunikasi organisasi dan sangat membantu komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Tetapi, hal ini masih ada beberapa kendala yang dialami dengan menggunakan aplikasi WhatsApp karena baterai dari telepon genggam yang habis dan kendala pada susah sinyal. Yang kedua, ada penelitian yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Pendidikan di Indonesia oleh Cecep Abdul Kholik pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dapat mendorong kreativitas siswa dan selain sebagai media belajar, juga dapat menjadi media pendistribusian materi belajar sehingga memudahkan komunikasi belajar. Penelitian selanjutnya berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Komunikasi Antar Budaya dan Agama oleh Nursinta Kilian pada tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada dewasa ini dan bagaimana pendekatan yang tepat bagi paradigma agama dan budaya di era kemajuan teknologi komunikasi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah, pada akhirnya, sistem media cenderung dalam hal menentukan kejadian yang dilihat sangat penting untuk didokumentasikan dan dalam diskursus keagamaan kontemporer menjelaskan agama memang mempunyai banyak dimensi dan suatu informasi yang disampaikan akan komunikatif jika terjadi proses psikologis yang sama. Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Penggunaan Teknologi dalam Komunikasi Organisasi di Lingkungan Kampus Stein Gajah Putih oleh Makmur Jaya pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi dalam komunikasi organisasi pada lingkungan kampus Stein Gajah Putih dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penggunaan teknologi dalam komunikasi organisasi di lingkungan kampus IAIN Gajah Putih ini merupakan penghubung satu sama lain dalam hubungan organisatoris yang dimana media yang sering digunakan adalah internet seperti sosial media. Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Teknologi Komunikasi Informasi untuk Peningkatan Kesadaran Publik pada Organisasi Sosial yang dilakukan oleh Dia Ayu Chandra Ningrum pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara mengelola media sosial untuk menyebarluaskan program-program AIMI Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman anggota AIMI dalam penggunaan media sosial untuk peningkatan kesadaran publik masih kurang, sehingga diperlukan pemahaman tentang penggunaan teknologi komunikasi informasi yang komprehensif. Penelitian yang berjudul Peran ICT bagi Organisasi Media Massa dan Budaya Masyarakat yang dilakukan oleh Mutia Rahmi Pratiwi pada tahun 2014. Melalui penelitian ini, kita dapat mengetahui peranan ICT bagi organisasi media dan budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dan hasil dari penelitian ini bahwa perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi membawa perubahan besar dalam organisasi industri media maupun bagi masyarakat selaku produsen maupun konsumen. Hal ini menyebabkan perubahan masyarakat dari sisi sosial dan budaya. Masyarakat memiliki kebebasan lebih dalam menyatakan pendapatnya di media online dan terbentuknya beberapa komunitas online yang menjadi gerakan perubahan maupun gerakan sosial di masyarakat. Penelitian yang berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Usaha Meraih Kesempatan Masa Depan Organisasi yang dilakukan oleh Mu'alim Mahmudi pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan bahwa teknologi informasi menyebabkan komunikasi berlangsung efisien hingga meningkatkan produktivitas organisasi dan individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif
Dan hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan berkaitan dengan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kualitas informasi. Pengawasan kinerja organisasi menggunakan teknologi informasi baik sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikan, mengolah data dengan cepat dan akurat serta untuk penciptaan produk layanan baru sebagai daya saing untuk menghadapi kompetisi. Penelitian selanjutnya berjudul Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan di STMIK Stikom Bali yang dilakukan oleh I Gede KT Cahyadi Putra Budi pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh suatu teknologi terhadap budaya organisasi dan kinerja karyawan yang ada di STMIK Stikom Bali. Penelitian ini menggunakan mix method, yaitu kualitatif dengan penjabaran deskripsi dan kuantitatif dengan mencantumkan perhitungan angka dalam presentasi. Hasil dari penelitian ini adalah teknologi informasi berpengaruh positif terhadap budaya organisasi dan kinerja karyawan yang ada di STMIK Stikom Bali. Penggunaan teknologi informasi dirasa sangat bermanfaat pada proses kinerja karyawan. Dengan demikian, maka perlu dilakukan peningkatan teknologi dalam pemanfaat kinerja karyawan. Lalu penelitian yang berjudul Sistem Komunikasi Organisasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang Kinerja Institusi Stikosa AWS yang dilakukan oleh Jokahan Kristiono pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah mendukung pelestarian lingkungan dengan meminimalisir penggunaan kertas dan diharapkan dapat membantu manajemen untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil dari penelitian ini adalah suatu manajemen kantor yang memanfaatkan teknologi perkantoran dalam aktivitasnya merupakan proses mekanisme kerja sebagai suatu sistem di mana pelaksanaannya diatur melalui prosedur-prosedur kerja yang telah ditetapkan dengan berbagai metode tertentu. Metode dan prosedur yang baik, satu diantaranya adalah penggunaan teknologi yang tepat dan menandai serta sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Penelitian berikutnya berjudul Penelitian Konseptual Peningkatan Kualitas Strategis Melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Zulkifli, Tatik Nuhayati, dan Muhammad Junaidi pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan daerah dalam pemanfaatan teknologi pada pengelolaan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan kajian literatur secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas strategi yang terdiri dari kualitas strategi perencanaan dan kualitas strategi implementasi akan menjadi sebuah elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan dan implementasi yang berkualitas melalui pendekatan partisipatif akan mampu menjadi tameng dalam pembangunan daerah. Peran teknologi memberikan signaling kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, memberikan pengawasan dan memberikan masukan kepada penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya?